Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad. Pada pagi hari ini Kang Fuad berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Kang Fuad mau berbagi trik bagaimana cara memilih sapi atau bakalan di pasar sapi biar kita bisa mendapatkan sapi yang sehat. Ikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Pada kesempatan kali ini Kang Fuad mau berbagi bagaimana cara memilih sapi di pasar atau membeli sapi di pasar. Karena apa? Karena ketika kita membeli sapi di pasar itu kita harus jeli, ya. Kenapa? Karena orang menjual sapi itu ada hanya dua alasan, yaitu satu, orang membutuhkan uang, dan yang kedua yaitu sapinya bermasalah, ya. Bila alasan pertama orang menjual sapi karena kebutuhan uang itu tidak jadi soal, berarti masalah kesehatan tidak begitu khawatir, ya. Namun bila orang menjual sapi karena memang sapinya bermasalah, baik itu secara kesehatan, kemudian reproduksi maupun yang lain, itu yang perlu kita waspadai. Untuk itu Kang Fuad akan membagikan bagaimana cara melihat ciri-ciri fisik sapi yang sehat. Yang pertama yaitu kita lihat dari matanya. Ketika kita melihat membeli sapi ataupun pedet maupun bakalan, itu yang pertama kita lihat yaitu mata. Kita memilih mata yang bersinar, ya, bersinar jernih, tidak ada selaput putihnya maupun matanya kemerahan, lebih-lebih ada bintik entah itu hitam maupun putih, ya, itu tidak disarankan, ya. Apalagi kalau mata itu layu, ya, layu di pinggir kelopak matanya banyak sekali kotoran, itu menandakan bahwa sapi itu tidak sehat. Kadang matanya berair, ya, itu tidak disarankan untuk dibeli. Jadi kalau membeli sapi itu harus matanya yang bersinar jernih, ya. Kemudian yang kedua dilihat dari mulutnya, ya. Yang baik yaitu mulutnya bersih, ya. Bila mengeluarkan lendir itu ya wajar dengan bentuk bening. Namun apabila mulut itu sudah mengeluarkan lendir dengan warna keruh dan jumlahnya sangat banyak sekali, lebih-lebih akan mengotori di sekitar area mulut, ya, itu tidak disarankan karena dimungkinkan sapi itu mengalami masalah kesehatan, ya. Kemudian yang ketiga kita lihat dari hidungnya juga harus bersih, ya, tanpa ingus. Yang tidak disarankan yaitu apabila di hidung sendiri ada ingusnya bercampur darah, itu tambah tidak lagi direkomendasikan, ya. Sebelum lanjut yaitu ada ciri lagi, ya, yaitu sapi itu mau memamah biak atau nggayemi bahasa Jawanya, ya. Itu menandakan bahwa sapi itu normal. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu dilihat dari telinga. Telinga itu tegak, kemudian mau bergerak, jadi respon terhadap lingkungan sekitarnya, itu menandakan sapi itu sehat. Bila telinga sapi itu menjuntai ke bawah, ya, layu, ya, biasanya itu menandakan bahwa sapi itu tidak sehat, ya. Jadi ya itu yang keempat. Yang kelima yaitu dilihat dari kulitnya. Cari kulit yang mengkilat, ya. Jangan cari yang jegrek, bulunya berdiri, ya. Itu menandakan sapi itu tidak sehat. Biasanya kalau bulunya jegrek kemudian matanya berair, ya,
kemudian dari mulutnya mengeluarkan busa yang berlebihan, ya, hidungnya keluar ingus banyak dan bercampur darah, itu sangat tidak disarankan, ya. Kemudian yang keenam, selain dari kulitnya, yaitu lihat dari pantatnya. Apakah di pantat sapi itu ada bekas kotoran yang menempel, ya, tapi sifatnya cair, ya, itu artinya sapi itu mencret. Kalau sapi jarang dimandikan tapi tidak mencret, itu berbeda kotoran yang menempel di pantat sapi. Namun apabila sapi itu mencret, maka akan sangat bisa dibedakan mencret dengan kotoran biasa. Jadi ini harus jeli, ya, karena mencret banyak sekali faktornya. Kalau faktor mencret karena makanan itu tidak menjadi soal, tapi kalau mencret karena infeksi saluran, ya, itu akan menjadi soal, ya, menjadi masalah buat pembelinya. Jadi kita harus berhati-hati. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu untuk kaki, ya. Karena kita mencari sapi yang akan digemukkan ataupun indukan, ya, maka kaki menjadi peranan penting karena dia akan menopang beban dari sapi itu sendiri, ya. Itu harus kita lihat mulai dari atas sampai ke bawah, karena kadang sapi itu ada yang bengkak, ya, bagian pahanya, ya, kemudian ada yang bengkak bagian di sela-sela kukunya, ya, itu dapat tersembunyi kalau kita tidak jeli. Makanya sebelum membeli sapi, biasanya sapi akan kita coba untuk jalan, ya. Kalau jalannya normal, ya kita beli. Kalau walaupun bagus sehat, tapi ketika buat jalan pincang atau tidak seimbang, itu perlu kita pikirkan, ya. Jangan-jangan memang ada masalah di bagian kaki, ya. Itu trik dari Kang Fuad yang sangat sederhana, semoga bermanfaat lebih-lebih untuk para peternak pemula, biar ketika membeli sapi di pasar itu bisa mendapatkan sapi yang sehat. Demikian, semoga bermanfaat, dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas, ya, Kang Fuad minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.